Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau share resep kue khas dari Bali, namanya kue sumping waluh, dibuat dari labu kuning. Ternyata rasanya enak, irit bahan dan murah meriah. Cara membuatnya juga mudah sekali. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, kita siapkan 500 gram labu kuning yang belum dikupas kulitnya. Nah, sekarang kita kupas dulu kulit labu dan buang bagian tengahnya. Berat kotor labu 500 gram ya, sebelum dikupas dan dibuang bagian tengahnya. Setelah itu nanti kita timbang seberat 350 gram setelah dikupas kulitnya dan dibuang bagian tengahnya. Selanjutnya kita buang isi bagian tengah labu. Setelah dikupas dan dicuci bersih, sekarang kita parut labu kuning. Selanjutnya siapkan 30 gram gula merah, kurang lebih 2 sendok makan, masukkan ke dalam parutan labu kuning. Kemudian tambahkan 75 gram gula pasir. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian tambahkan 150 gram kelapa parut kasar. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Ini tidak perlu ditambah air ya, karena labu kuning dan kelapa parut nanti akan mengeluarkan air. Nah, ini sekarang adonannya sudah tercampur rata dan menjadi lebih lembab karena labu dan kelapa parut mengeluarkan air. Kemudian kita tambahkan 150 gram tepung beras. Masukkan tepung beras ke dalam adonan labu kuning. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini hasil akhir adonannya nanti seperti ini. Kemudian siapkan daun pisang yang sudah dilap atau dicuci bersih, kemudian dilayur di atas kompor atau direbus atau dijemur sampai layu. Ukurannya lebar daun 20 cm, tingginya kurang lebih 18 cm. Sekarang kita ambil selembar daun pisang lalu isi 2 sendok makan adonan kue labu. Setelah itu kita gulung. Kemudian tekuk dan lipat kedua sisi ke bagian tengah seperti ini sambil dipadatkan. Nah, mudah ya, cara membungkusnya seperti ini, seperti kita membungkus kue nagasari. Setelah semua adonan kue selesai dibungkus, sekarang kue sumping waluh siap dikukus. Untuk satu resep ini kita dapat 12 buah kue. Panaskan panci kukusan sebelumnya. Masukkan kue sumping waluh, kita kukus kue selama 25 menit dengan api sedang.
Nah, setelah 25 menit, matikan api kompor, kita angkat kue. Terima kasih sudah menonton. Support terus Let's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik icon lonceng. Nah, tampak bagian dalam kuenya seperti ini. Sekarang kita cobain ya. Rasanya enak, manisnya juga pas. Cobain ya mamis, ini enak sekali. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Let's Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau buat kue apem pasung jajan pasar dari tepung beras. Rasanya enak dan cara membuatnya mudah sekali. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, kita siapkan panci, masukkan 125 gram gula pasir, kemudian tambahkan 450 ml santan. Selanjutnya kita masak sampai gula larut ya, tidak perlu sampai mendidih. Nah, ini jika gulanya sudah larut, tidak perlu sampai mendidih. Kita matikan api kompor, kemudian angkat santan. Nah, setelah itu kita diamkan dulu sampai uap panasnya hilang. Selanjutnya siapkan 1,5 sendok teh ragi instan, kita masukkan ke dalam gelas. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Lalu masukkan 1 sendok makan air hangat suam-suam kuku. Selanjutnya diaduk rata, lalu tutup, kemudian kita istirahatkan selama 15 menit. Step berikutnya kita siapkan dulu daun pisang yang sudah dicuci atau dilap sampai bersih, kemudian dilayur di atas api kompor atau direbus sebentar sampai agak layu. Lalu potong daun lebar ukuran 25 cm, tingginya 15 cm. Nah, selanjutnya kita lipat atau gulung daun bentuk contong seperti ini. Nah, supaya tidak bocor bagian bawahnya, kita lipat seperti ini ya. Setelah itu kita sematkan dengan tusuk gigi. Kemudian kita gunting sisanya supaya kelihatan lebih rapi. Nah, nanti hasilnya jadinya seperti ini ya. Selanjutnya, setelah raginya didiamkan selama 15 menit ya. Sekarang raginya sudah naik, mengembang dan banyak busanya. Ini artinya raginya masih aktif ya dan siap digunakan. Sekarang kita siapkan 250 gram tepung beras, masukkan ke dalam mangkok mixing. Tambahkan 100 gram terigu protein sedang. Lalu masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya masukkan ragi yang sudah diaktifkan tadi. Selanjutnya kita masukkan larutan santan dan gula yang sudah kita masak tadi. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Siapkan saringan, kita saring agar adonannya halus, tidak ada tepung yang masih bergerindil. Selanjutnya tutup adonan dengan serbet, kemudian kita istirahatkan adonan selama 1 jam.
Nah, ini adonannya setelah diistirahatkan selama 1 jam ya. Adonannya terlihat mengembang dan naik tinggi. Sekarang kita aduk dulu. Sekarang bagi adonan menjadi 3 bagian karena aku mau buat 3 warna. Adonan yang pertama aku kasih warna pink sedikit saja agar warnanya tidak gonjreng, kemudian kita aduk rata. Adonan yang kedua aku kasih pasta pandan sedikit saja, kemudian kita aduk sampai rata. Siapkan gelas mug, lalu kita masukkan daun, kita susun daun di dalam gelas agar posisinya bisa tegak seperti ini. Nah, sekarang kita tuang adonan kue sampai penuh. Selanjutnya panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kue apem, kita kukus selama kurang lebih 20 menit dengan api besar. Nah, setelah dikukus 20 menit ya, kita angkat kue apem pasung. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik ikon lonceng. Sekarang kita buka dulu daunnya. Nah, seperti ini ya tampak bagian dalam kue apem pasung ini, licin dan mulus. Nah, ini tampak bagian dalamnya seperti ini. Teksturnya empuk, kenyal-kenyal. Rasanya enak, manisnya pas. Nah, selamat mencoba ya. Semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kue jajan pasar dari tepung ketan putih dicampur dengan sedikit tepung ketan hitam dan ditambah pisang yang sudah matang. Rasanya enak, kenyal-kenyal dan wangi. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 4 buah pisang yang sudah matang dan lembut. Kalau suka pisangnya masih bisa ditambah ya. Sekarang kita kupas dulu pisangnya. Selanjutnya kita hancurkan pisang dengan garpu. Tidak perlu sampai halus sekali ya. Kalau aku lebih suka pisangnya masih agak kasar. Nah, ini tekstur pisangnya masih agak kasar ya, tidak perlu terlalu halus. Sekarang kita siapkan 200 gram tepung ketan putih. Kita masukkan ke dalam wadah mangkok mixing. Lalu tambahkan 3 sendok makan tepung ketan hitam kurang lebih 35 gram. Sekarang ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan 1 butir kelapa parut kasar. Pilih kelapa yang masih muda. Kita campur dengan tepung ketan. Kemudian masukkan 75 gram gula pasir. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Tambahkan garam dan vanili bubuk ke dalam adonan.
Kemudian masukkan 125 ml santan. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita tambahkan pisang yang sudah dilumatkan tadi. Selanjutnya ini kita aduk asal tercampur rata saja. Nah, ini sudah selesai ya. Konsistensi adonannya kental seperti ini. Kita panaskan cetakan martabak mini, oles tipis dengan margarin untuk menambah cita rasa kue, atau bisa juga nanti kita panggang di atas teflon. Setelah itu, masukkan 1 sendok makan munjung adonan. Kita panggang dibolak-balik ya dengan api kecil sampai matang. Nah, ini sudah matang ya. Sekarang kita angkat. Sekarang kita panggang dengan teflon, oles tipis dengan margarin. Setelah itu, masukkan 1 sendok makan adonan. Kita panggang kue wingko babat pisang dengan api kecil sambil dibolak-balik ya agar matangnya merata. Nah, jika kuenya sudah matang, sekarang kita angkat. Untuk ide jualan, kita kemas dalam box mika isi 2 seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik ikon lonceng. Tekstur kuenya kenyal-kenyal ya karena terbuat dari tepung ketan. Nah, kalau di Thailand kue ini namanya pangji atau coconut pancake. Sedangkan kalau di Indonesia kue ini sama persis dengan wingko babat. Ternyata kue Thailand dan Indonesia itu banyak yang mirip-mirip ya. Rasanya enak, manis, dan ada aroma pisangnya. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau bikin talam ketan hitam serikaya ala Thailand. Atau kalau di Indonesia aku lihat kue talam ini mirip dengan kue katirisala atau katrisala khas Bugis Makassar. Jarang sekali ada yang jual karena pengen jadi aku buat sendiri. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, siapkan dulu loyang kotak ukuran 20 cm. Alas dengan daun pisang, lalu kita semir seluruh bagian loyang dengan minyak sayur.
Kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 200 gram beras ketan hitam, cuci bersih kemudian direndam semalaman. Nah, karena tekstur dari beras ketan hitam ini agak keras, kita remas-remas agar ketan hitamnya pecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil, atau bisa juga ditumbuk kasar. Selanjutnya, siapkan 300 gram beras ketan putih yang sudah dicuci bersih dan direndam semalaman atau minimal 3 jam. Sekarang masukkan beras ketan putih ke dalam wokpan atau kuali atau ke dalam panci. Kemudian tambahkan beras ketan hitam. Nah, sekarang ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Kemudian kita tambahkan 500 ml santan kental. Masukkan santan ke dalam ketan. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu kita tambahkan juga 3 lembar daun pandan. Sekarang kita masak beras ketan sampai mendidih, sampai santannya menyusut. Nah, jika santannya sudah mulai menyusut, kita matikan api kompor, kemudian angkat ketan. Selanjutnya, panaskan panci kukusan, masukkan ketan. Kita kukus ketan selama 25 menit. Setelah dikukus selama 25 menit, sekarang kita angkat ketannya. Selanjutnya, masukkan ketan ke dalam loyang. Nah, sekarang kita ratakan atasnya sambil dipadatkan ya. Selanjutnya, panaskan panci kukusan. Kita kukus kembali ketan selama 20 menit. Sambil menunggu, sekarang kita buat lapis srikaya. Siapkan 6 butir telur. Pecahkan telur, masukkan ke dalam wadah mangkok. Setelah itu, tambahkan 100 gram gula pasir. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya kita kocok sampai tercampur rata dan sampai gulanya larut. Setelah itu, masukkan 300 ml santan. Kemudian tambahkan beberapa tetes pewarna makanan kuning tua. Lalu kita aduk sambil dikocok sampai tercampur rata. Selanjutnya kita saring dulu adonan srikaya. Nah, setelah dikukus selama 20 menit, kita buka tutup panci kukusan. Lalu tuang adonan srikaya ke dalam ketan.
Kita kukus selama 40 menit dengan api sedang. Selama pengukusan, sekali-kali buka tutup panci kukusan agar permukaan atasnya tidak bergelombang. Tutup dan lanjut masak sampai matang. Nah, setelah dikukus selama 40 menit, sekarang kita matikan api kompor, kemudian kita angkat kue talam. Selanjutnya kita diamkan dulu kue talam sampai dingin dan sampai set dulu. Setelah kue talam dingin dan set, kita sisir dulu pinggiran kue agar kue mudah dikeluarkan. Nah, yuk sekarang kita potong dulu kue talamnya. Kue talamnya ini aku potong menjadi 36 bagian. Nah, ini dia kue talam ketannya seperti ini, cakep ya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lens Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik ikon lonceng. Nah, yuk sekarang kita cobain ya. Rasanya lumayan enak, ada perpaduan rasa gurih dari ketan hitam dan manis di bagian atasnya. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lens Cake Channel. Di video kali ini aku mau membuat lemper ketan kuning dan diisi dengan abon ayam atau sapi. Lebih praktis dan simple, rasanya enak dan gurih. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita siapkan dulu 500 gram beras ketan, cuci bersih lalu direndam minimal 2 jam. Kemudian kita kukus ketan selama 25 menit. Selanjutnya masukkan 225 ml santan ke dalam kuali, lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian masukkan 1 sendok teh kunyit bubuk, boleh pakai kunyit segar. Tambahkan 5 lembar daun pandan. Kita masak santan hingga mendidih. Nah, setelah santannya mendidih, kita angkat santan. Kemudian, angkat ketan yang sudah dikukus selama 25 menit. Nah, ini santannya baru diangkat dan masih panas sekali. Kita masukkan ketan, lalu aduk hingga ketannya meresap semua santan. Masukkan kembali ketan ke dalam panci kukusan. Kita kukus selama 30 menit atau hingga matang. Siapkan loyang 18 x 18 x 6 cm, alas bawahnya dengan daun pisang. Lalu oles keliling loyang dengan minyak sayur. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, kita angkat ketan. Selanjutnya, masukkan sebagian ketan ke dalam loyang. Kemudian kita ratakan dan sambil dipadatkan.
Untuk isian, siapkan 100 gram abon ayam atau sapi, lalu kita tuang ke atas ketan dan ratakan. Tutup kembali atasnya dengan sisa ketan. Lalu kita ratakan dan padatkan. Selanjutnya, sisir dulu pinggiran loyang agar lemper ketan mudah dikeluarkan dari loyang. Sekarang kita potong lemper menjadi 3 baris. Lalu nanti per barisnya kita potong lagi menjadi 6 bagian. Ambil 1 buah lemper, kemudian bungkus dulu dengan daun yang kecil. Nah, seperti ini. Lalu kita bungkus lagi dengan daun yang lebih besar. Lalu kita rekatkan ujungnya dengan selotip. Nah, jadinya seperti ini ya mamis. Lemper ketan kuning isi abon sudah jadi. Sekarang kita cobain. Aku cobain dulu ya. Enak dan gurih. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Dan ketuk tanda lonceng ya untuk mendapatkan notifikasi setiap upload resep terbaru dari Linscake Channel.